Ini adalah besarannya. Sedangkan IJK ini adalah menunjukkan arah. Oke, sekali lagi, vektor adalah memiliki arah dan besaran. Nah, kemudian kalau vektornya memiliki angle terhadap sumbu ini, udah dibahas ya. Jadi, kalau angle-nya ke sumbu X, berarti cos delta X, ke sumbu Y, cos delta Y, ke sumbu Z, cos delta Z. Sekali lagi, cos ya, yang menempel. Karena kita mau mencari ini, atau mencari ini. Ini adalah U cos delta Z. Ini adalah U cos delta X. Yang ini adalah U cos delta Y. Sudah kita paham ya, sin tan cos. Nah ini sekali lagi, kenapa eh, vektor tersebut diekspresikan di IJK, karena dia menunjukkan arahnya. Oke, berarti itu adalah hasil pengurangan dari arah titik akhir dan titik awal. Nah, kita sudah belajar tambah-tambahan dan kurang-kurangan atau operasional vektor di minggu sebelumnya ya. U2U itu kan U tambah U kurangi V gitu ya. Atau U tambah V itu kita udah belajar ya, tambah kurang. Nah, sekarang adalah bagaimana kita mengalihkan vektor. Oke. Bagaimana cara mengalihkan vektor? Ada dua cara, yaitu dot product dan cross product. Nah, ini adalah eh, ilustrasi ya, silakan dilihat ya. Suppose we have two arrows. Let's define arrows to be a third arrow. The arrow representing the cross product is always exactly 90 degrees to the two original arrows. Oke, yang pertama adalah cross product. Cross product, kalau kita mengalihkan dua vektor, cross productnya, hasilnya, ada vektor lain di sumbu tegak lurus dengan vektor yang dikalikan. Kira-kira gitu ya. Jadi, kalau A cross B, hasilnya vektor yang di sumbu lain. Ya, misalnya A-nya di X, B-nya di Y, akan dihasilkan di Z. Kalau di A, di Z akan dihasilkan di Y. Gitu. Jadi, cross product itu hasilnya adalah tegak lurus dengan eh, vektor yang planar atau area yang dihasilkan oleh A dikalikan B. The length of the arrow representing the cross product is always exactly equal to the area of the arrows. The cross product of two arrows plays a critical role in many areas of science and engineering. Another type of calculation that plays a critical role is what we refer to as the dot product of two arrows. The first arrow defines a line. This line and the second arrow form a triangle. Consider the length of this side of the triangle. Now, consider this length multiplied by the length of the first Oke, arrow. kalau dot product itu akan dihasilkan vektor di arrow yang pertama atau di salah satu sumbu. Jadi kita akan menguruskan jadi satu sumbu gitu kira-kira. Kemudian panjangnya adalah eh, panjang second arrow apa vektor kedua di garis vektor pertama dikalikan sama vektor pertama. Kayak gitu.
The result of this multiplication is what we refer to as the dot product. Suaranya kedengeran nggak ya? Harusnya sih kedengeran ya. If the first arrow and the red arrow are pointed in opposite directions, then the dot product is negative. Whereas the cross product of two arrows is another arrow, the dot product of two arrows is just a number. Nah, kalau dot product yang dihasilkan adalah skalar ya. Nanti kita bahas ya setelah ini. Whenever we take the dot product of two arrows, we will always get the same answer regardless of which of the two arrows we refer to as the first arrow, and which of the two arrows we refer to as the second arrow. This is not the case with cross product. If we reverse the order of the two original arrows, then the arrow for the cross product will end up pointing in the opposite direction. There's a rule for using your right hand to remember the direction in which the arrow representing the cross product is pointing. If you point your right hand in the direction of the first arrow, and then curl your fingers in the direction of the second arrow, your thumb will end up pointing in the Oke, direction of nanti the cross. masalah arah hasil vektor dari cross product nanti akan saya bahas selanjutnya. Jadi gini ya, jadi di vektor ada untuk operasional perkalian ada A dot B dan ada A cross B. Di mana ini akan menghasilkan skalar, misalnya, ini akan menghasilkan vektor baru. Kita lihat ya. Dot product akan menghasilkan sebuah skalar di mana ukurannya atau besarannya itu berdasarkan dari sudut antara dua vektor tersebut. Nah, gini. Untuk dot product, yang kita harus tahu bahwa jika dia di sumbu yang sama, dia akan menghasilkan angka. Jika dia berbeda sumbu, baik itu X dan Y, atau Z dan X, tidak akan menghasilkan angka. Oke? Sekali lagi, kalau X dan Y atau I dan J tidak akan menghasilkan angka, J dan J menghasilkan angka, K dan J tidak menghasilkan angka. Atau 0. I dan K tidak menghasilkan angka, J dan K tidak menghasilkan angka, K dan K menghasilkan angka. Sehingga kalau kita punya vektor ini, didotkan dengan vektor ini, vektor U dan vektor V didotkan, sisanya adalah hanya yang ini, dan yang ini, dan yang ini. Yang lainnya tidak menghasilkan angka, karena kalau berbeda, pusing, hanya ini, dan ini. Karena kalau berbeda sumbu, dia tidak akan menghasilkan angka. Oke? Hasilnya adalah satu angka skalar. Ya. Jadi kalau ada vektor U didotkan vektor F, hasilnya adalah angka skalar. Kenapa? Karena IJK-IJK-nya semuanya saling menghilangkan atau menghasilkan angka 1. Sebagai contoh aja ya. Kita punya vektor U, itu anggaplah 3I plus 2J min K. Vektor V sama dengan I plus 8J
plus 3K. Kemudian ditanya U dot V. U dot V. Sama dengan hasilnya ini angka nih. 3 tambah 16 minus 3. Sama dengan 16. Sebenarnya perkaliannya sama aja. Ini dikali ini dikali ini dikali ini. Sama. Atau ini kali ini kali ini kali ini. Semua itemnya dikali-kalikan. Tapi karena yang berbeda sumbu gak menghasilkan angka, sehingga hanya yang satu sumbu saja yang menghasilkan angka tanpa ada lagi embel-embel I, J, K. Karena I sama I jadi 1, J sama J jadi 1, K sama K jadi 1. Sekali lagi dot product adalah U dot V adalah hasilnya adalah sebuah angka besaran. Oke. Tidak menghasilkan vektor lagi. Kalau kita mengoperasikan dua vektor menggunakan dot product. Paham ya? Nah, berbeda dengan cross product ya. Kalau cross product, kalau sama sumbunya, I sama I malah jadi 0. Oke. Kalau beda sumbu, menghasilkan vektor di sumbu lain dengan, sekali lagi ya, kalau sumbu X dan Y, hasilnya di Z gitu ya. Tapi positif negatifnya berdasarkan tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan. Nanti kita bahas. Ini dulu aja. Kemudian K dan I jadi J. Intinya apa? Intinya kalau sama akan menjadi 0. Kalau beda akan menghasilkan vektor, tapi masih ada IJK-nya ya. Menghasilkan vektor di sumbu yang lain. Apakah dia positif atau negatif? Mengikuti kaidah tangan kanan. Contoh, kalau kita punya vektor X positif dan Y positif, hasilnya adalah Z positif. Oke, apa itu kaidah tangan kanan? Adalah ini kira-kira. In this video, I'm going to show you how to construct a right-handed coordinate system using 3 different methods and pushing method. Let's start with the 3-finger method. You have Cartesian axes X and Y. Make your hand into this shape. Your thumb has to be pointing in the direction of the X. Your second finger points in the direction of the Y, and your third finger will point in the direction of Z. So Z is sticking out of the screen, but the more common way of representing the axes is like this. Next method, the curling method. You can also use your right-handed curling method to figure out the orientation of Z. What you have to do is start with a flat hand, point it in the direction of X, and then cross it over to Y by flapping your fingers over to the Y, and then your thumb points out of the screen, and that's the direction of Z. That's the direction of Z. Finally, there's the palm pushing method. What you have to do is start with a flat hand, point your thumb in the direction of X, point your other fingers in the direction of Y, and then the palm pushes in the direction of Z. Oke ya. Jadi bagaimana menentukan positif atau negatifnya arah resultannya menggunakan tadi kaidah tangan kanan ya. Ada yang begini, ada yang macam-macam. Kalau saya ada cara lain, yaitu pakai
prinsip obeng gitu ya. Kalau X dikroskan, X anggap crosskan dengan Y gitu ya. Atau ini sebutnya I cross ke J, positif ya. Berarti kan dia dari X dikroskan ke J. Nah, kalau pakai obeng, kalau kita putar ke apa tuh ya? Berlawanan arah jarum jam, bautnya akan keluar. Hmm, apa namanya ya? Oh, baut ya. Intinya si eh ya anggaplah itu baut atau eh, paku gitu ya, atau mur baut. Diputar dia akan keluar gitu ya. Kalau putarannya salah jarum jam. Kalau J cross I, artinya dia ke arah sini. Dari J dikroskan ke X positif. Kalau ke sini, searah jarum jam, dia akan masuk gitu ya. Murnya akan masuk gitu. Bautnya akan masuk. Sehingga kalau J cross I sama dengan min K. Kalau ini sama dengan K. Oke, yang lain. Kalau X cross Z atau I cross K. K positif. Gini, kalau kita putar seperti ini, kira-kira kemana arah bautnya gitu ya. Misalnya ini. Kalau kita putar begitu, dia akan makin ke dalam ya. Kan searah jarum jam kalau kita dari atas, searah jarum jam. Makin ke bawah. Artinya ke bawah itu negatif J. Ke sana, berlawanan arah jarum jam, makin ke atas. Ya, sehingga hasilnya adalah positif J. Oke ya. Itu prinsipnya sebenarnya ya. Jadi ada yang pakai tangan kanan, ada yang pakai curling hand dan lain-lain. Tapi prinsipnya adalah itu. Intinya apa? Intinya saat kalian mengcrosskan dua vektor, sumbu yang berbeda akan menghasilkan satu vektor lain di sumbu yang berbeda dari antara dua ini. Tapi sumbu yang sama akan menghasilkan nol. Itu prinsipnya ya. Nah, kemudian bagaimana operasionalnya? Nah, operasionalnya adalah menggunakan metrik seperti ini. Oke, contoh aja. Hmm, langsung aja ya kita kasih contoh. Misalnya kita punya vektor U sama dengan 3I plus 4J min K. V sama dengan I plus 8J plus 3K. Cara menghitung matriksnya, U cross V adalah kita tulis U dulu di sini. Kemudian kita tulis V di sini. Kemudian kita tulis I, J, dan K. Ini 3, 4, min 1. Oke. Di sini 1, 8, sorry. 1, 8, dan 3. Nah, tapi kita nggak selesai di situ. Kita tambah I lagi dan J. Ini 3, ini 4, ini 1, ini 8. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan crossing. Ya. Ini dikalikan ini. Menjadi 12I. Oke. Ini dikali ini menjadi minus J. Ini ke sini menjadi 24K. Oke ya. Kemudian arah sebaliknya. Ini ke sini menjadi 9J. Ini ke sini menjadi minus 8I. Ini menjadi 4K. Tapi yang arah ke kiri semuanya dikalikan minus. Jadinya ini min plus min.
Sehingga apa U cross V sama dengan 8I min 10J plus 32K. Oke. I sama I. Oh, salah ya. Duh, salah, maaf, maaf. Hmm, It's. Oke ya. Jadi 20I 12I, oke. Min 10J plus 20K. Oke. I sama I, J sama J, K dengan K. Oke. Sekali lagi, kalau U dot V jadinya angka, kalau U cross V jadinya vektor baru. Oke. Vektor baru ini sebenarnya adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan V-nya. Tapi seperti apa? Vektornya adalah ini. Sampai sini ada yang menanyakan? Prinsipnya seperti itu ya. Kita bikin IJK dulu, kemudian tambah lagi IJ, IJK, IJ, kemudian di cross. Oke. Oke, kita ini dulu deh. Kita latihan dulu ya. Kita latihan. Silahkan hitung U dot V dan U cross V untuk dua vektor ini. U sama dengan I plus 8J plus 10K. V sama dengan 4I min 3J min 3K. Oke, sekali lagi hitung U cross V dan U dot V. Sekali lagi, kalau di dot, yang sama akan jadi 1, yang lain jadi 0. Kalau U cross V menggunakan matriks yang tadi. Saya coba kasih 5 menit ya untuk mengerjakan ini. Atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait operasionalnya? U cross V, sekali lagi bikin matriks IJK, IJ, kemudian di cross. Ya, IJK, IJ, kemudian di cross. Yang ke kanan positif, yang ke kiri dikalikan dengan negatif. Oke, akan menghasilkan vektor baru. Ya, akan menghasilkan vektor baru. Kalau dot product, yang sama sumbunya, I sama I jadi 1, yang berbeda akan jadi 0. Kemudian yang dihasilkan adalah sebuah angka skalar atau besaran. Oke, silakan saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan ini ya. Saya izin dulu.
Oke, ada yang sudah? U dot V, silahkan angkat tangan yang sudah. U dot V, oke, sekali lagi ya. U dot V itu tidak, oke Siwi, terima kasih ya. Tapi U dot V tidak menghasilkan vektor. U dot V akan menghasilkan angka saja, besaran saja, oke? Jadi U dot V tidak akan ada IJK-nya. Coba diulang lagi. Kemudian kita bahas yang sambil itu ya, sambil bahas yang U cross V ya. U cross V, kita bikin U, V, di sini I, J, K, I, J. Oke, di sini 1, 8, 10, 1, 8. Oke, yang ininya adalah 4, min 3, min 3, 4, min 3. Astaga, benar. Ya, sih betul ya. Jadi minus 50. Oke. Nanti saya bahas dulu yang U cross V dulu ya. Ini dikalikan ke sini menjadi minus 24I. Oke. Ini ke sini menjadi plus 40J. Ini ke sini menjadi minus 4K. Oke. Silang. Ini ke sini menjadi minus 3J. Oke. Tapi karena dikalikan minus, jadinya dia 3J. Sini min 30I. Tapi dikalikan minus lagi menjadi 30I. Pak, mau tanya Pak, Ya boleh. yang K itu Pak, 1 dikali min 3 kan Pak? Pak, 1 Ya, kali yang min bukan 3. yang Oh yang iya, K, Pak. astaga. Iya betul-betul. Jadi ini min 3 Siap. ya. Iya, Kalau iya. jadi 4 ya. Benar ya Pak, berarti ya? Oke, betul, betul, betul. Siap, Pak. 24, betul ya. 31, jadinya 3, enggak 4. Oke. Oke. Betul, betul. Kemudian 3, ini ya saya lanjut. 8, 4 menjadi minus 32K. Ya udah, sekarang atur I sama I, J sama J, K sama K. Oke. Di sini didapat 6I, betul ya? Kemudian plus 43J sama minus 35K. Betul nggak? Mana? 6I 43 minus 27. Yang benar siapa? 6I 43J minus 27J. Apa saya yang salah? 8 kali 4 berapa sih? 32 kan? Min 32, min 3. Min 35 benar nggak sih? Coba Siwi hitung lagi. Atau saya yang salah? Benar Pak. Hmm? Min 35. Oh, minus 35 betul ya. Oke. Kemudian yang U dot V yang jelas ya. Ini dan ini. Ini dan ini tadi udah disampaikan ya di sana, berarti 4 min 24 min 30 ya. Gitu ya. 4 min 24 min 30 sama dengan 50. Oke. Jadi jawabannya U dot V-nya 50, U cross V-nya adalah ini. 6I 43J min 35K. Oke. Sekali lagi, U dot V akan menghasilkan angka. Kalau cross akan menghasilkan vektor lain yang kalau perlu bayangan 3 dimensinya ya, perlu vektor lain yang tegak lurus dengan vektor U dan V. Jadi kalau U-nya ke sini, V-nya ke sini, nah dia ke sana tuh. Nah ini adalah resultannya. Ini U, ini V, ini adalah U cross V.
Hasil kalinya mengikuti, enggak sih ke sini ya arahnya. Karena kan kaidah tangan kanan ya. Ya itulah. Intinya, daripada susah-susah kaidah tangan kanan, ya nggak susah sih. Tapi bisa menggunakan ini juga. Menggunakan cara matriks seperti ini. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada yang masih belum mampu? U dot V dan U cross V. Nah, ada mix produk ya. U didotkan U dot V cross V. Mungkin ya. Karena misalnya ada vektor U, kemudian ada vektor V dan vektor W. Kalau V cross W akan menghasilkan vektor lain ya. Baru bisa didotkan dengan U. Karena kita nggak bisa, kalau misalnya gini ya. Misalnya U cross V dot W. Nggak bisa. Karena di dot ini hasilnya adalah angka. Gitu ya. Nggak bisa dong di cross sama U. Karena U-nya bentuknya vektor IJK. Sehingga biasanya di crosskan dulu, baru didotkan. Ya. Apa fungsinya? Ini ya fungsi, nggak fungsi lah. Intinya mengasah mengasah geometri kita dan juga logik prosedur matematik kita ya. Tapi ini katanya sih aplikasinya. Kita lihat ya. So that's the blocks, right? So P magnetic blocks. Okay. What I'm asking is what is the equation of EMF? Yeah. So blocks of the tank, right? Okay, what does that represent? Suaranya kecil, Pak. Ada suaranya emang? Di saya nggak ada. Kayaknya emang nggak ada suaranya videonya. Kayaknya yang ini ada suaranya ya. Atau ada di kalian suaranya? Oh ini, coba. Since constant. Make a graph Biasanya nggak ada. with respect to time. What would be the graph of EMF? Oke lah ya. Coba saya terangkan sedikit. Jadi, eh, kalau aplikasinya ya, dot product itu adalah A dot B kan akan menghasilkan sebuah besaran. Jadi, bisa hasilnya, rumusnya adalah A dot B sama dengan besaran A dikalikan besaran B dikalikan cos theta. Atau seberapa paralel A dan B. Sebagai contoh, So instead of just like that, mana nih? Eh, right? Nah ini ya, jika ada dua vektor atau dua gaya yang bekerja, mana gaya yang menghasilkan So eh, gaya lebih besar? certain Kalian tahu cos 0 berapa nggak? Cos 0 dan cos 60 lebih besar mana? Oke ya. Jadi cos 0 itu sama dengan 1 ya. so from Plus 60 setengah. 0 to 4 second. Cos 60, betul ya. Sama dengan setengah. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mendapatkan gaya yang lebih besar, ada dua gaya yang bekerja, mau mendapatkan gaya yang lebih besar, harus paralel. Atau untuk mendapatkan gaya maksima dari keduanya, harus paralel. Tapi kalau satu agak miring ke sini, satu agak miring ke sini, gayanya kira-kira hanya setengahnya.
section. Paham ya? Jadi sekali lagi, untuk kenapa kalau misalnya ya, kita membutuhkan penjelasan kenapa saat orang berdua paralel ngedorong bisa menghasilkan gaya lebih besar daripada dua orang yang tidak paralel atau ada angle gayanya, karena operasi dot product. Jadi sekali lagi, gaya adalah vektor, operasionalnya menggunakan operasional vektor. Salah satunya atau perkalian, kalau perkalian disebutnya adalah dot product. Sekali lagi, makin paralel akan menghasilkan gaya ke arah yang sama ya. Gaya ke arah yang sama lebih besar. Make a sketch of how many blocks. Itu aplikasi di dot product, kira-kira gitu. Kemudian kalau di cross product, sebenarnya dia adalah besaran A kali besaran B dikalikan sin alfa gitu ya, atau sin theta ya. Why is it that Ya, there is sebentar. no uh, Up. Eh, Oke. here? Oh, kalau ini So lawannya ya, makin tegak lurus, makin besar impact-nya, karena lawannya di sini adalah sin 0 sama dengan 0, sin 90 sama dengan 1. Jadi sin itu, kalau cos itu memperlihatkan seberapa paralel, kalau sin seberapa tegak lurus. Oke, itu yang membedakan antara sin dan cos. Oke, nah sekarang ya kita mau menghitung. Yang ditanya adalah berapa angle dari dua vektor ini. so the delta Atau pertanyaannya mungkin seberapa paralel ya. so no, that's just the end. Kedua vektor ini. What is the area? Oke. Nah, prinsipnya kita menggunakan yang ini ya. A dot B sama dengan A besaran B kalikan cos. Oh, ya saya tulis sini ya. A dot B sama dengan besaran A kalikan besaran B dikalikan cos theta. TM. TM. Oke. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menghitung besaran A, menghitung besaran B, kemudian menghitung besaran A dot B. Baru nanti kita dapat cos theta-nya. Oke. Pertama, besaran A. Besaran A adalah yang ini ya, 2, 2, 1. Kan kita udah tahu ya. Jadi besaran U sama dengan ini UXI plus sama dengan UX kuadrat tambah UY kuadrat tambah UZ kuadrat. Artinya ini semua diakarkan, kita akan dapat besaran A. Oke. Berarti ini adalah akar dari 4 tambah 4 tambah 1. Itu kira-kira ya. Kemudian yang B,
besarannya adalah akar 12 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Gitu ya. B adalah akar dari 144 tambah 16 tambah 9. Besaran B adalah berapa tuh? 144 tambah 16 tambah 9. Jadi akar 169. Oke. Di sini A akar dari 9. Oke. Kita lihat. Kita udah tahu ya, besaran A adalah akar dari 9. Besaran B adalah akar dari 169. Gitu ya. Ini berapa? Akar 9? 3, 3. Akar 169? 13. 13. Dah. Tadi rumusnya adalah A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikalikan cos theta. Yang ditanyakan tetanya ya. Berapa angle antara dua vektor ini? Kalau diketahui A-nya adalah 2i, berapa tadi? 2i min 2j plus k, dan B-nya adalah 12 4 minus 3. 12i plus 4j min 3k. Berapa angle antara dua vektor ini? Kan pokoknya kita tahu ada A ke sini, B ke sini. Nah, kita pengen tahu berapa sih angle-nya kalau mereka digabungkan menggunakan dot product. Rumusnya adalah ini. A dot B sama dengan besaran A, besaran B, sama cos theta. Besaran A udah dapet, besaran B udah dapet. Tinggal A dot B-nya. A dot B sama dengan berapa coba? Sekali lagi, kalau di dot kan, angkanya adalah besaran ya. Maksudnya eh, skalar gitu. Angka doang, nggak ada vektornya. Berapa? 39 kah, Pak? Betul, ini kan 24 minus 8 minus 2 sama minus 3 gitu ya. Benar nggak sih? 12 4 1. 12 4 min 3 kan? Jadi ini 24, ini 8, ini minus 3 betul ya? Jadi berapa? 24 kurang 8, 13. ini 13 gitu ya? Berarti 13 sama dengan 3 kali 13 cos theta. Sehingga cos theta sama dengan 13 per 3 kali 13 gitu ya. Tetanya sama dengan, bisa nggak kalian menggunakan kalkulator? Dicoba dulu, Pak. Kan, nah yang ditanya tetanya. Caranya adalah pakai cos pangkat min 1 dari 1/3 gitu ya. Pakai kalkulator ini ya. Pakai shift cos 1/3. Jadi berapa tetanya? Yang ditanya tetanya ya, bukan cos tetanya. Yang ditanya adalah tetanya. 70,5 bukan, Pak? Betul ya. 70,5 derajat. Artinya apa? Sekali lagi, kita punya vektor A, dia punya gaya, punya besaran sendiri, punya arah sendiri. Punya B, punya besaran sendiri, arah sendiri. Terus ditanya, berapa sih angle antara dua vektor ini? Berapa sudut antara dua vektor ini? Gunakan cosinus. Caranya gimana? Karena gunakan dot product. Karena A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta. Kenapa nggak pakai cross? Kalau pakai cross, yang ini jadinya vektor. Nggak bisa kita mendapatkan, misalnya kita pakai ini ya,
yang salah ya. Misalnya A cross B. A cross B kan besaran A kali besaran B dikali sin theta gitu. Masalahnya ininya tuh nanti jadinya IJK gitu ya. 2I plus J plus 8K gitu misalnya. Ya, nggak bisa juga kita ngitung sin tetanya gimana. Sin theta sama dengan ini ada IJK per besaran A besaran B. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau mau cari angle, kalau pertanyaannya adalah cari angle antara dua vektor tersebut menggunakan dot product. Kenapa? Karena ininya akan menghasilkan skalar atau angka gitu ya. Besaran A-nya ini, besaran B-nya ini, besaran AB-nya ini ya. Atau A dot B-nya adalah 13. Sehingga cos theta adalah cos theta-nya sepertiga. Theta-nya adalah cos pangkat min 1 dikalikan sepertiga. Jadinya 70,5. Paham? Ini salah ya, yang bawah ya. Kalau ditanya angle. Lanjut. Atau lanjut atau kalian mau catat dulu? Catat dulu lah. 1 menit. Oh, bisa dipahami? Jawabannya adalah 70,5 derajat. Ya, ini udah tahu ya, mana perpendikular atau tegak lurus, paralel, dan anti paralel. Kalau paralel tuh ke sini, anti paralel tuh satu ke sini, satu ke sana. Ya. Perpendikular satu ke sini, satu ke sini. Tegak lurus. Nah, ini PR aja lah, atau vektor U dan V. Vektor U adalah 6I min 5J min K. Oke. V itu adalah 4I plus 2J plus 2K. Pertama, tentukan cross product. Tentukan apakah vektor U cross product, apakah vektor U cross V tegak lurus dengan U. Oke. Pertama, sekali lagi, yang dicari adalah U cross V. Yang kedua adalah apakah U cross V tegak lurus dengan U. Oke, artinya apa? Kita ingin tahu U cross V dot U. Ya, kan kita mau cari angle-nya, betul nggak ya? Sama dengan besaran U V dikalikan besaran U dikalikan cos theta. Yang ditanya adalah theta-nya. Oke, bisa? Cari U cross V akan dapat vektor. Kemudian lakukan yang sama dengan yang tadi. Di dot product, yang ini. U cross V yang udah didapat tadi, didotkan dengan U, sama dengan besaran U cross V kali besaran U kali cos theta. Theta-nya berapa? Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Biar minggu depan kita langsung ke bahas gaya.
Yang bisa silahkan langsung tulis di chat boleh, di angkat tangan boleh ya. Ada yang sudah? U cross V-nya dulu deh, U cross V-nya. Tulis ya, U sama dengan 6I 5J. Sebentar ya saya baca ya. 6I plus 5J min K. V sama dengan 422. 4I 2J plus 2K. Oke, kita lihat. U cross V 8 min 16 32. Kita cek. U V I J K I J itu ya. 6 5 min 1 6 5. Di sini 4 2 2 4 2. Oke. Cross 10I cross min 4J cross 12K cross min 12J cross plus 2I ya cross min 20K. Oke. Sehingga U cross V sama dengan I sama I ya. 12I min J sama J. 16J. Benar ya? Min 14 62J. Oke. Kemudian min 20K. Hap, 12K. Berarti berapa tuh?
8 ya. Minus, ya benar. Minus 8K, betul nggak? Eh, minus 8I, min 16C plus 32K. Coba, coba jangan-jangan saya ada yang salah lagi. Coba Iya, dicek. yang salah soalnya yang 6i harusnya kurang min 5J kalau Oh, di soal. soalnya min 5J ya? Iya, Sorry. Allah. Oke, oke. Saya perbaiki ya. Min 5J. Oke, terima kasih. Ya, sudah ganti semua ya. Oke, kita ulang. U, V, I, J, K, I, J. 6 min 5 min 1, 6 min 5. 4, 2, 2, 4, 2. Ini ke sini jadi min 10i menjadi min 4J plus 12K gitu ya. Ini ke sini menjadi min 12J. Ini ke sini menjadi plus 2i. Ini ke sini menjadi plus 20K. Sehingga jawabannya ininya adalah I sama I jadinya min 8I. J sama J jadinya min 16J plus 32K. Betul? Sama nggak? iya Min, Pak. min, plus. Iya Betul. Pak. Oke. Sekarang, kita kan mau ditanya angle, ya, atau theta. Jadi, U cross V dot U, gitu ya. Sama dengan besaran U cross V dikali besaran U dikali cos theta. Kita bikin dulu deh tempatnya. Besaran U cross V. Berapa besaran? Akar 8 kuadrat tambah 16 kuadrat tambah 32 kuadrat. Gitu kira-kira ya. Negatif mah nggak ngaruh kalau dikuadratin. Oke? Besaran U. Besaran U adalah akar 6 kuadrat tambah 5 kuadrat itu ya. 5 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oke? Sekarang U cross V dot U. Kan hasilnya besaran juga. Oke? Berapa? Kita kasih ini 6I min 5J min K. Ini U. Jadi berapa? Min 48. Min 16 kalikan min 5. Min 90 ya? Berapa sih? Oh, plus ya? Plus 90 betul? 80. Ya, 80 ya? Iya betul, 80, 80. Pak. Kemudian min 32. Betul? Iya, Pak. Nah, sama dengan? Berapa ini? 0. 0. Ini ada yang sempat gitu nggak? Anggaplah ini X, anggaplah ini Y gitu ya. Tapi kan di sini 0. 0 sama dengan XY cos theta. Cos theta sama dengan 0 per XY. Gitu ya. Jadi berapa cos theta sama dengan 0? Eh, cos theta sama dengan 0. Sehingga tetanya sama dengan cos theta sama dengan 0. Tetanya betul ya. Jawabannya tetanya adalah 90. Jadi pertanyaan tadi, apakah vektor ini perpendikular atau tegak lurus dengan U? Jawabannya betul, karena tetanya adalah 90. Silahkan dicatat ya.
Kalau ada yang bertanyakan silahkan. Minggu depan kita apply ini ke gaya ya. Oke, ada yang bertanyakan? Bisa dipahami? Sudah selesai mencatatnya? Belum Belum, Pak, Pak. belum Oh Pak. iya, silakan silakan. Oke, sudah? Baik ya. Ya, sambil catat. Intinya kita hari ini menyelesaikan operational vector menggunakan cross product dan dot product. Fungsinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui angle dari dua vektor untuk dot product dan cross product adalah bagaimana impact yang dihasilkan dari dua vektor terhadap gaya normalnya. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaan atau planar yang dibuat dari dua vektor tersebut. Prinsipnya kalau dot product akan menghasilkan angka besaran ya, di mana sumbunya sama akan menghasilkan eh, akan menghasilkan 1, sedangkan sumbunya berbeda akan menghasilkan angka 0. Sehingga hasilnya akan besaran. Kalau cross product hasilnya adalah di sumbu lain. XY hasilnya akan di Z. Y, Z hasilnya akan di X, dan lain-lain. Itu namanya cross product. Sehingga kita menggunakan metode matrix seperti ini. Matrix silang. Kemudian kita berlatih beberapa. Salah satunya adalah bagaimana mengetahui angle dari kedua vektor menggunakan dot product. Kemudian dikombine dengan bagaimana
hasil cross product, vektor cross product di dot product dengan vektor lain untuk menemukan angle-nya. Itu untuk hari ini kita cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bisa minggu depan di sini libur soalnya. Nanti saya kontak lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak Daud. Gimana?